Yogyakarta, kota yang selama ini dikenal sebagai kota belajar dan destinasi wisata yang aman dan nyaman, kembali diwarnai oleh kasus kritis yang semakin meresahkan sepanjang tahun 2024. Berdasarkan laporan Jogja Police Watch, terdapat 20 kasus kejahatan jalanan atau kritis yang terjadi selama 2024, meningkat dibandingkan tahun 2023 yang hanya mencatat 12 kasus. Fenomena ini menjadi perhatian khusus bagi berbagai pihak, baik masyarakat, aparat keamanan maupun pemerintah daerah. Kritik yang awalnya adalah istilah yang digunakan untuk aktivitas keluar rumah untuk mengusir kejenuhan, kini telah bergeser menjadi simbol kejahatan jalanan. Para pelaku mayoritas adalah para remaja dan pelajar yang biasanya beroperasi pada malam hari hingga dini hari. Mereka seringkali membawa senjata tajam, baik itu seperti gear motor, parang, hingga celurit untuk menyerang secara acak. Dampak aksi kritik ini tidak hanya menciptakan rasa takut di masyarakat, tetapi juga menimbulkan kerugian fisik dan mental bagi korban. Salah satu kasus yang menjadi sorotan yaitu kasus yang terjadi di Jalan Magelang, di mana seorang remaja yang berusia 17 tahun menjadi target serangan brutal hingga meninggal dunia. Insiden serupa juga terjadi di Jalan Parangtritis, di mana seorang pengendara motor diserang kelompok pelaku yang menggunakan gear motor, menyebabkan korban meninggal dunia setelah dirawat di rumah sakit. Rentetan kejadian ini menggugah emosi masyarakat dan memicu kedesakan agar aparat keamanan mengambil langkah yang tegas. Meningkatnya kasus ini dinilai merupakan akibat dari berbagai faktor yang saling terkait, lemahnya pengawasan orang tua, minimnya pendidikan karakter di sekolah, dan pengaruh lingkungan pergaulan negatif menjadi pemicu utama. Di sini fungsi utama keluarga memainkan peran yang sangat penting dalam mencegah kenakalan remaja. Sebagai fondasi pertama dalam pembentukan karakter anak, keluarga dapat menjalankan fungsi pendidikan dengan menanamkan nilai moral dan norma sejak dini. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Elena Hidayati, menekankan pentingnya komunikasi yang baik antara orang tua dan anak untuk mencegah kenakalan remaja. Selain itu, fungsi pengawasan orang tua juga harus diperkuat, termasuk dalam memantau penggunaan media sosial yang seringkali menjadi tempat penyebaran budaya kekerasan. Penelitian psikologi remaja menunjukkan bahwa perilaku agresif seringkali dipicu oleh masalah kesehatan mental yang tidak terdeteksi, seperti gangguan kecemasan, depresi, atau trauma. Oleh karena itu, pendampingan psikologis di sekolah dan komunitas menjadi sangat penting. Sekolah juga diharapkan memperkuat pendidikan karakter serta memberikan ruang bagi siswa untuk menyalurkan energi melalui kegiatan positif seperti olahraga, seni, dan organisasi sosial. Ketua Dewan Pendidikan Profesor Daniswara mengatakan bahwa keluarga adalah benteng awal dalam pembentukan karakter anak. Dengan kerjasama antara keluarga dan sekolah, diharapkan keluarga memiliki fondasi moral yang kuat untuk menghadapi tekanan sosial. Menurut Muhammad Hanafi, seorang psikolog dari Rumah Sakit Umum Mega Muhammadiyah Bandung, mengatakan bahwa peran keluarga dalam pencegahan kenakalan remaja seperti fenomena kritik ini sangat penting untuk mengembalikan citra kota sebagai tempat yang aman dan nyaman. Keluarga sebagai fondasi awal pembentukan karakter anak perlu memberikan pola asuh konsisten, komunikasi terbuka, dan keteladanan positif. Sekolah juga berperan dengan memperkuat pendidikan karakter, menyediakan bimbingan konseling, serta menciptakan lingkungan yang inklusif. Sinergi keluarga, sekolah, dan masyarakat menjadi kunci dalam pembentukan generasi muda yang berkarakter sehingga mampu menghadapi tekanan sosial dan menjaga diri dari perilaku agresif. Kolaborasi ini penting untuk menciptakan solusi berkelanjutan, memulihkan citra Yogyakarta sebagai kota belajar. Selain pendidikan dan pengawasan, aspek ekonomi keluarga juga memainkan peran penting. Banyak warga yang terlibat dalam aksi kritik berasal dari keluarga yang
kesulitan ekonomi sehingga kurang mendapatkan perhatian. Program pemerintah seperti pelatihan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi keluarga dapat menjadi solusi untuk mengurangi tekanan yang berkontribusi pada perilaku negatif. Nilai-nilai lokal serta gotong royong dan kebersamaan perlu dihidupkan kembali melalui kegiatan komunitas yang melibatkan remaja. Pendekatan berbasis bukti seperti Community Based Violence Prevention dan Community Behavioral Therapy untuk mengelola emosi juga dapat diterapkan. Aparat keamanan diharapkan meningkatkan kapasitas melalui pelatihan dalam manajemen konflik berbasis komunitas sehingga dapat menjadi mitra yang lebih efektif dalam menciptakan rasa aman. Pemerintah daerah juga perlu meningkatkan evaluasi kebijakan secara rutin dan melibatkan berbagai pihak termasuk akademisi, komunitas lokal, serta sektor swasta untuk menciptakan solusi berkelanjutan. Dengan pendekatan yang menyeluruh mulai dari pendidikan, pengawasan keluarga, serta pemberdayaan ekonomi hingga penegakan hukum yang tegas, diharapkan aksi kritis dapat diminimalisasi. Yogyakarta harus segera menggalakkan Trenggalek sebagai kota pelajar yang aman dan nyaman. Tindakan kolektif dari semua pihak menjadi kunci untuk menciptakan masyarakat yang bebas dari ancaman kejahatan jalanan, sehingga warga dapat kembali beraktivitas dengan rasa aman dan nyaman seperti dahulu kala. Mari kita jaga Yogyakarta menjadi kota pelajar yang aman dan nyaman.